Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana keadaannya teman-teman? Saya harapkan dalam keadaan sehat selama mengikuti video kali ini. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang akan menyebabkan kalian dipecat dari ketarunaan sekolah kedinasan. Tidak mau dong kerja keras kalian selama ini dari proses seleksi sampai kalian menjadi taruna dan ingin menjadi abdi negara pupus gara-gara kalian melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kalian dipecat dari ketarunaan di sekolah kedinasan. Mau tahu dong apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan kalian dipecat? Namun seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya, di mana kakak akan menyampaikan 4 hal yang akan menyebabkan kalian dipecat dari ketarunaan sekolah kedinasan. Yang pertama yaitu melakukan tindakan kriminalitas. Nah, di sini kakak akan menyampaikan beberapa tindakan kriminalitas yang biasa terjadi di asrama sekolah kedinasan. Yang pertama yaitu melakukan tindakan pencurian. Nah, tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, bahwa kehidupan asrama itu diisi oleh orang-orang yang biasanya itu dari Sabang sampai Merauke dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk tindakan pencurian ini sangat berpeluang besar sekali untuk bisa terjadi. Dan di sini kakak menyarankan kalian untuk tidak melakukan hal bodoh ini ya teman-teman. Dan di sini kakak juga menyarankan untuk selalu menjaga barang-barang berharga kalian dan juga menjaga diri kalian agar tidak melakukan tindakan pencurian ini. Jadi kakak bisa sampaikan bahwa jagalah selalu barang-barang berharga kalian dengan baik, jangan teledor karena mungkin saja dari keteledoran kalian menyimpan barang-barang berharga kalian, rekan-rekan kalian yang tidak ada niatan untuk mencuri akhirnya memiliki niatan untuk mencuri. Contohnya hari ini kan kalian diperbolehkan untuk membawa handphone. Nah, mungkin gara-gara kalian teledor menyimpan handphone tersebut, ada niatan dari teman kalian untuk mencuri, dan lebih baik kalian mencegahnya dengan menyimpan barang-barang yang penting atau berharga itu dengan baik dan benar. Dan juga kalian juga harus memfilter diri kalian atau memproteksi diri kalian agar kalian tidak melakukan tindakan pencurian tersebut. Karena kenapa? Tindakan pencurian ini sangatlah dibenci dalam kehidupan asrama di sekolah kedinasan ya teman-teman. Dan kalaupun kalian nanti ketahuan dan berakhir damai, hal itu tidak selesai sampai di situ teman-teman. Nanti tindakan kalian itu akan terus membekas walaupun kalian nanti sudah tamat dari sekolah kedinasan ya teman-teman. Jadi saran kakak jangan sampai melakukan tindakan pencurian di asrama karena itu merupakan tindakan bodoh dan tidak ada untungnya. Meskipun kalian dalam keadaan terdesak, jangan sampai kalian melakukan tindakan pencurian ya. Oke, yang kedua yaitu melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan atau biasa disebut dengan bullying, baik pada junior maupun dengan senior. Nah, di sini kakak juga mengutip dari website www.popmama.com yang dimana kakak akan membacakan terkait dengan berita tewasnya taruna ATKP Makassar. Aldama Putra, 19 tahun, seorang mahasiswa ATKP Makassar, menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar pada 5 Februari 2019. Nah, kalau sekarang kan tahun 2022, jadi kejadiannya masih baru ya teman-teman, 3 tahun yang lalu. Dan meninggal dengan luka lebam di sekujur tubuh. Aldama diketahui menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Penganiayaan terjadi pada Minggu 3 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WITA. Nah, di sini teman-teman melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan itu bisa saja menjadi hal yang akan menimbulkan kalian dipecat dari sekolah kedinasan. Jadi perlu kalian pikirkan matang-matang ya teman-teman. Memang kakak sudah mengalami juga bahwa kehidupan di asrama itu sangat keras ya teman-teman. Terlebih dari
eh, teman-teman kalian yang memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang halus, ada juga yang keras, dan itu bisa dapat menimbulkan peluang untuk terjadinya tindakan kekerasan. Ada juga yang mungkin juniornya tidak hormat kepada seniornya atau lain-lain sebagainya yang membuat senior itu marah kepada junior. Dan di sini kakak menyarankan untuk kalian, terutama kalian yang berposisi sebagai junior, untuk selalu hormat dan menghargai senior kalian. Apapun perintahnya, kalian harus bisa melaksanakannya ya teman-teman. Dan di sini tanda kutip melaksanakan perintah yang positif, bukan yang negatif. Dan di sini juga teman-teman, jangan sampai karena kalian tidak bisa mengontrol emosi, kalian melakukan tindakan pemukulan atau kekerasan, kalian jadi berakhir dipecat dari ketarunaan. Tentu selama ini usaha kalian sia-sia untuk menjadi calon taruna di sekolah kedinasan, terlebih lagi cita-cita kalian untuk menjadi seorang abdi negara pupus di depan mata. Dan itu masih mending ya teman-teman, kalau yang kalian aniaya itu meninggal dunia, selain kalian dipecat dari ketarunaan, tidak menjadi abdi negara, paling buruk kalian nanti bisa berakhir di meja pengadilan yang dapat berakibat kalian di penjara. Nah, itu tentu akan menimbulkan citra yang kurang baik ya, baik bagi diri sendiri maupun dari keluarga kalian. Masa orang tua kalian sudah menyekolahkan kalian, sudah bangga, mungkin sudah bercerita dengan keluarga maupun teman-temannya, anak saya sudah diterima di sekolah kedinasan, tetapi berakhir di penjara. Tentu itu akan mengecewakan dari orang-orang terdekat kalian. Jadi saran kakak lebih baik hindari melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Oke teman-teman, kita lanjutkan menuju hal berikutnya, yaitu melakukan tindakan asusila. Nah di sini tidak kalah pentingnya selain dari tindakan kriminalitas ya teman-teman. Di sini kakak akan menyebutkan beberapa tindakan asusila yang bisa berpeluang terjadi di sekolah kedinasan, yaitu di kehidupan asrama. Yang pertama yaitu melakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, di sini kalian harus bisa menghindari kejadian yaitu melakukan tindakan pelecehan seksual ya teman-teman, baik kalian berposisi sebagai senior melecehkan junior kalian ataupun sebaliknya atau dengan teman seangkatan. Jadi usahakan hindari tindakan pelecehan seksual ini, karena kalau sampai melapor korban yang kalian lecehkan itu, dan tentu saja kalian nanti risiko untuk dipecat dari ketarunaan bisa sangat-sangat terjadi. Kemudian yang kedua yaitu membawa lawan jenis masuk ke dalam kamar asrama. Nah ini penting sekali ya teman-teman, sudah diwanti-wanti bahwa dalam kehidupan asrama itu tidak boleh ada yang namanya pacaran-pacaran. Kalau toh memang kalian pacaran, karena pacaran itu kan manusiawi ya teman-teman, kalian kalau bisa tetap mengikuti aturan yang berlaku. Berpacaranlah yang sehat. Jangan sekali-kali membawa lawan jenis masuk ke dalam kamar asrama, karena itu sangat fatal sekali teman-teman kalau sampai ketahuan. Risiko pemecatan pasti akan dilayangkan. Kemudian yang ketiga, yaitu berduaan dengan lawan jenis di tempat yang tidak pantas. Nah, kalian malah berduaan dengan lawan jenis kalian itu di tempat yang sepi atau di semak-semak, dan itu sangat harus kalian jauhi pikiran-pikiran seperti itu ya teman-teman, agar kalian tidak dipecat dari ketarunaan. Oke, jadi seperti itulah tindakan asusila yang akan dapat menimbulkan kalian dipecat dari ketarunaan, dan benar-benar harus memproteksi diri kalian, terlebih sebagai lelaki ataupun wanita. Kemudian kita lanjutkan, yaitu melakukan perkawinan saat masa pendidikan. Nah, di sini teman-teman sudah jelas ya bahwa sesuai peraturan sekolah kedinasan, taruna dilarang untuk melakukan pernikahan selama menjalani proses pendidikan. Ditambah lagi, taruna sudah membuat surat pernyataan bersedia tidak menikah selama menjalani masa pendidikan, dan suratnya seperti yang di sebelah kiri ini ya teman-teman. Pada saat kalian mendaftar ulang itu tentu kalian disuruh untuk mengisi surat pernyataan sanggup tidak menikah calon taruna taruni perguruan tinggi di lingkungan sekolah kedinasan. Jadi apabila kalian terbukti melakukan pernikahan pada saat menjalani proses pendidikan, maka sanksi yang didapat adalah akan langsung dipecat dari ketarunaan sekolah kedinasan. Kemudian yang terakhir yaitu
tidak bijak menggunakan media sosial. Nah, di sini tidak kalah krusialnya ya teman-teman dengan hal-hal yang kakak sampaikan tadi. Di mana di sini kakak akan menceritakan salah satu berita yang dulu kakak kutip dari www.jawapos.com ya, di mana beritanya itu taruna pelayaran akhirnya dibawa ke Koramil TNI bicara sambil diapit dua tentara. Nah, ini kejadian ini terjadi karena melecehkan dari institusi suatu organisasi ya teman-teman. Di sini kakak akan menyampaikan postingannya di media sosial, di mana isi dari postingannya itu adalah kadang suka malu sendiri lihat balok merah. Satu, yang dimaksudnya itu tamtama ya teman-teman, kayak udah balok emas atau perwira, gayanya kayak paling keras, sudah padahal ke Bintara aja jauh banget, wak 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 wak, udah jenggotan aja baru Bintara, apalagi ke perwira, kayaknya udah ubanan dah tulisnya. Nah, di sini teman-teman, gara-gara adik ini memposting hal seperti ini di media sosial, banyak yang tersinggung. Salah satunya adalah tentara negara Indonesia, yaitu TNI. Dan endingnya teman-teman, adik ini dipecat dari sekolah kedinasan karena akibat memposting hal yang tidak pantas yang menyinggung dari suatu organisasi. Nah, di sini pentingnya kalian untuk bijak menggunakan media sosial ya teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu selalu bijak dan memposting hal-hal yang positif. Hindari memposting hal-hal yang negatif ya teman-teman. Kemudian yang kedua, hindari memposting sesuatu yang dapat menyinggung individu, kelompok, dan institusi. Jadi, supaya tidak berakhir seperti berita di sebelah kiri ini, kalian harus benar-benar dengan bijak memposting sesuatu di media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu selalu berkomentar dengan bijak di media sosial. Nah, di sini juga tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Mungkin saja untuk yang nomor 3 ini kalian bisa lakukan secara tidak sadar ya teman-teman. Contohnya ini, pada saat kalian di media sosial kan tentu kalian memasang foto profil kalian memakai pakaian seragam ya, karena kalian mungkin bangga sudah menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan, dan kalian mengomentari salah satu postingan teman kalian, dan kalian tidak sadar ya, padahal mungkin niatannya bercanda, tetapi dengan bahasa-bahasa pergaulan yang tidak pantas ya. Contohnya itu ya sesuatu yang niatannya sih tidak apa ya namanya ya, anjir atau apa, anjir kamu gini 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 ya, pokoknya seperti itulah kata-kata yang tidak pantas, yang gaul. Jadi kalian harus benar-benar mengucapkan kata-kata kalau sudah menjadi taruna itu harus yang bijak ya, harus mindset kalian itu harus berubah. Kalian bukan anak SMA lagi, kalian adalah seorang taruna yang membawa suatu organisasi. Jadi siapa tahu kalian bercanda, kalau niatnya bercanda dengan bersenda gurau yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, dilihat oleh masyarakat yang lain, terlebih lagi foto profil kalian adalah seorang taruna, tentu itu akan menjadi sebuah masalah. Dan tentu itu akan menimbulkan berbagai pertanyaan, kok anak ini seorang taruna bicaranya seperti itu. Dan sialnya lagi teman-teman, kalau hal dari postingan kalian atau komentar kalian yang tidak pantas itu di screenshot dan dikirimkan ke sekolah kalian, tentu itu akan menimbulkan masalah yang dapat menyebabkan kalian diberikan sanksi. Terlebih lagi kalau fatal bisa saja kalian dipecat. Jadi saran kakak, berkomentarlah di postingan-postingan teman-teman kalian atau di saudara kalian itu atau di siapapun itu dengan bijak. Dan ini salah satu contoh yang paling penting ya, dimana pada saat hari ini kan sudah diperbolehkan taruna itu membawa handphone ya teman-teman. Terlebih handphonenya itu kamera karena adanya kegiatan webinar atau Zoom, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Nah, dulu ada kejadian di sekolah kedinasan di mana pada saat seniornya dihukum, juniornya ini dengan kurang ajar mengambil atau merekam seniornya saat dihukum itu diam-diam dan kemudian mempostingnya ke media sosial. Jadi teman-teman, kakak harapkan pada saat kalian membawa handphone di asrama itu jangan sekali-kali kalian untuk mendokumentasikan hal-hal yang ada di asrama tanpa seizin dari
pelatih ya teman-teman, karena setelah yang junior ini merekam dari kakak seniornya dihukum oleh pelatih itu, kemudian postingnya, hal itu kemudian menjadi suatu masalah ya teman-teman, yang akhirnya junior ini diberikan hukuman oleh pelatih, dan itu baru hukuman dari pelatih ya teman-teman, belum dimarahi dari kakak seniornya. Jadi di sini kakak menyampaikan bahwa berhati-hati untuk mendokumentasi hal-hal yang berada di sekolah kedinasan, terlebih lagi di lingkungan kalian ya. Merekamlah sesuatu yang diizinkan oleh pelatih kalian, jangan sembarangan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah 4 hal yang dapat kakak sampaikan yang dapat menimbulkan potensi kalian dipecat menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat menghindari kalian dari proses pemecatan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini yang membahas terkait dengan hal-hal yang menyebabkan kalian bisa dipecat dari ketarunaan sekolah kedinasan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Akhir kata kakak pamit, lebih kurangnya kakak mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.